Mastality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Karma Sex. Maaf ya, sudah lama tidak muncul di channel ini ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pola aplikasi enterprise menggunakan NetMau. Nah, kita dengan pengenalan dulu, pengenalan dalam NetMau. Nah, dalam dunia pengembangan aplikasi enterprise, para pengembang seringkali menghadapi berbagai tantangan. Tak peduli platform apa yang mereka gunakan, beberapa tantangan utama yang sering dihadapi diantaranya itu adalah persyaratan aplikasi yang selalu berubah, peluang bisnis yang baru, serta tantangan baru yang muncul di sini. Maksudnya itu muncul di sisi lain gitu. Proses pengembangan juga sering diselingi dengan umpan balik yang bisa mempengaruhi ruang lingkup dan persyaratan aplikasi secara signifikan. Mengingat hal-hal ini sangat penting untuk membangun aplikasi yang fleksibel, mudah dimodifikasi atau diperluas seiring berjalannya waktu, namun mendesain aplikasi yang adaptif ini bukanlah hal mudah. Dibutuhkan dengan arsitektur yang memungkinkan setiap komponen atau bagian dari aplikasi untuk dikembangkan dan diuji secara mandiri tanpa mengganggu komponen lain. Nah, disinilah penekanan modular atau komponen discrete hadir sebagai solusi. Nah, pada aplikasi enterprise yang kompleks, tidak jarang tim pengembang lebih dari satu orang. Ini membawa tantangan baru dalam hal bagaimana merancang aplikasi agar beberapa pengembang bisa bekerja pada berbagai bagian aplikasi secara bersamaan, namun tetap dapat mengintegrasikan dengan lancar. Pendekatan tradisional dalam membangun aplikasi itu biasanya menghasilkan apa yang dimaksud sebagai aplikasi monolitik. Nah, di mana setiap komponen sangat terikat erat satu sama lain tanpa pemisahan yang jelas. Pada akhirnya aplikasi monolitik ini menjadi sulit untuk dipelihara karena setiap perubahan bisa berdampak pada komponen lain. Inilah yang membuat aplikasi monolitik sulit dipengaruhi dan memakan waktu lebih lama untuk menambahkan atau mengganti fitur gitu ya. Nah, kita membahas tentang aplikasi menurut maksudnya itu dalam contohnya, yaitu seperti toko online ya. Aplikasi toko online dengan berbagai fungsionalitas. Sebagai fungsionalitasnya itu sebagai gimana sih ya? Yang pertama itu biasanya dengan otorisasi atau autentikasi. Nah, pengguna dapat melakukan autentikasi atau otorisasi
melalui layanan backend untuk mengakses aplikasi. Nah, yang kedua itu menelusuri katalog. Nah, pengguna dapat menjelajahi katalog item yang tersedia, memungkinkan mereka untuk melihat berbagai produk yang ditawarkan gitu. Yang ketiga itu menyaring katalog. Menyaring katalog itu seperti gimana? Pengguna dapat menggunakan fitur penyaringan untuk menemukan item-item tertentu berdasarkan kategori harga atau atribut lain. Nah, yang keempat itu memesan item. Memesan item itu gimana? Pengguna dapat melakukan pemesanan item dari katalog, memungkinkan mereka untuk menambahkan produk ke keranjang belanja dan menyelesaikan proses pembelian gitu ya. Yang kelima itu melihat riwayat pesan gitu. Pengguna dapat melihat riwayat pesan mereka, termasuk detail tentang pembelian sebelumnya atau yang sebelum-sebelumnya itu sudah masuk itu dalam membeli itu kelihatan gitu oleh pengguna gitu, melihat riwayat pesanan gitu. Konfigurasi pengaturan. Nah, pengguna dapat mengkonfigurasi pengaturan aplikasi sesuai dengan preferensi mereka gitu ya. Nah, aplikasi online shop ini ya dirancang untuk memberikan pengalaman belanja online yang menyeluruh dengan fokus pada keamanan dan kemudahan pengguna. Aplikasi ini juga mencerminkan prinsip-prinsip pengembangan aplikasi lintas platform dengan menggunakan net mau dengan net mau. Nah, arsitektur aplikasi contoh seperti Android Shop yang tadi ya, arsitektur. Sekarang tadi contohnya itu seperti aplikasi online shop. Nah, sekarang arsitektur dalam aplikasinya online shop itu. Nah, adalah gambaran seperti umum tingkat tinggi dari arsitektur aplikasi online shop. Aplikasi eh, aplikasi ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen utama itu, bentar, saya belum mencantumkan gambarnya dulu ya. Bentar, saya mencantumkan gambar. Kelihatan ya. Dan mohon maaf tidak bisa menaruh gambarnya. Ini apa ya, gambarnya belum di save ya sama saya, jadi agak sulit gitu. Hasilnya tuh belum dipindahkan gambarnya dari membaca satu ke komputer
ya udah seadanya aja ya, tidak mau pakai gambar. Sekarang itu penjelasannya aja ya. Dan ini pun kita nggak akan praktek ya dalam codingannya, dalam pemrogramannya gitu, cuman menjelaskan aja gitu dalam video ini. Dalam video saya ini, channel saya ini hanya penjelasannya saja, tidak ada membahas tentang praktek. Dan maksudnya tuh membahas tidak dipraktikkan gitu, maksudnya tuh tidak mempraktikkan dengan fisiknya gitu. Ini cuma pembahasan saja ya, pembahasan pengertian atau penjelasannya saja. Nah, kita balik lagi ke arsitektur aplikasi online shop. Nah, komponen utamanya itu yang pertama itu yaitu hosting ya, hosting hosting dan hosting aplikasi. Nah, dalam NetAspress menyediakan lingkungan untuk menyebarkan dan mengelola aplikasi. Yang kedua itu aplikasi web browser. Nah, aplikasi ini dikembangkan dengan ASP.NET Core. Nah, menyediakan antarmuka pengguna berbasis web yang responsif. Yang ketiga itu aplikasi multiplatform, dikembangkan dengan MAUI, mendukung berbagai platform seperti iOS, Android, macOS melalui melalui macOS dan Windows gitu ya. Dan kalau layanan backend itu, aplikasi online shop itu terdiri dari beberapa layanan backend yang diimplementasikan sebagai microservice menggunakan ASP.NET Core. Nah, layanan-layanannya itu seperti microservice identitas menggunakan ASP.NET Core, identity, dan identity server untuk menemani autentikasi dan arisasi pengguna gitu. Dan microservice katalog itu layanan berbasis data yang mendukung operasi create, update, delete, dan menggunakan basis data scale server melalui entity framework gitu. Microservice pemesanan itu layanan yang berorientasi domain yang mengikuti pola desain berorientasi domain untuk mengelola proses pemesanan gitu. Microservice keranjang belanja itu layanan berbasis data yang mendukung cloud dan menggunakan Redis Chancellor untuk manajemen data yang cepat gitu. Nah, kita perlu komunikasi klien dan layanan backend. Aplikasi klien berkomunikasi dengan layanan backend melalui antarmuka web representational transfer atau REST, disebutnya REST. Nah, model arsitektur ini memfasilitasi interaksi yang efisien antara aplikasi si front-end dan back-end, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi
available dan mudah dikelola gitu. Nah, jika ringkasannya yaitu secara keseluruhan arsitektur itu aplikasi online shop yang dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi enterprise itu yang fleksibel dan terdistribusi, memanfaatkan keunggulan microservice dan platform net gitu, untuk mencapai pengalaman pengguna yang mulus dan responsif gitu. Ya, mohon maaf ya kameranya di sini, jadi kameranya di sini ya di kanan, jadi saya di kanan soalnya nggak pakai webcam ya gitu. Nah, gitu dulu dari saya. Nanti ini part 1 dari saya, nanti part 2 soalnya terlalu panjang ya videonya. Kita nanti banyak yang kita bahas ya. Kita lanjut aja ke part 2 ya. Nanti saya akan rekamannya disetakan dulu, nanti dilanjut lagi ya. Jangan lupa subscribe dan komen, dan jangan lupa like dan tonton part 2 nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.